Bismillahirrahmanirrahim. Saya datang dengan penuh kesadaran untuk menjadi ahli dalam kasus pentersangkaan Dr. Tifauzia Tiasuma, baik karena dia adalah anak didik Muhammadiyah di SD Muhammadiyah 1 Yogyakarta, dan juga bersama saya di beberapa organisasi. Tapi lebih daripada itu, saya terdorong dan tergerak atas motivasi menegakkan kebenaran dan keadilan demi ketuhanan yang Maha Esa. Maka selama 3 jam lebih, 5 jam di sela sholat zuhur, saya memberikan kesaksian dan keahlian kepada penyidik bahwa kasus yang ditersangkakan kepada Dr. Tifauzia Tiasuma dan kawan-kawannya yang sering disingkat RRT, walaupun secara khusus saya memberikan keahlian atas Dr. Tifauzia. Saya nyatakan bahwa ketersangkaan itu atau penersangkaan itu tidak sesuai dengan nilai-nilai etika, moral maupun hukum dan politik yang saya pahami. Alasannya adalah Dr. Tifauzia Tiasuma dan kawan-kawannya mengajukan gugatan tuduhan atas pemalsuan ijazah oleh Joko Widodo. Menurut pendapat saya, itu adalah hak konstitusional sebagai seorang warga negara yang dijamin oleh konstitusi, terutama pasal 28 tentang kebebasan berpendapat, dan juga merupakan komitmen moral serta tanggung jawab moral seorang akademisi, intelektual maupun cendekiawan untuk melakukan koreksi sosial, kontrol sosial, pengawasan sosial politik, apalagi mengenai seseorang yang menempati kedudukan tertinggi dalam kehidupan bernegara kita, yaitu sebagai presiden. Maka tanggung jawab moral ini sangat tepat untuk ditujukan. Oleh karena itu, apa yang dia dan mereka lakukan dengan mengajukan gugatan itu seyogianya diproses secara hukum terlebih dahulu. Kalau seandainya tuduhan mereka benar, maka mereka tidak tepat untuk ditersangkakan sebagaimana disebut dalam pasal dalam tajuk kasus ini adalah pencemaran nama baik, manipulasi data dokumen, fitnah dan penghasutan publik. Itu sungguh di luar logika hukum, etika dan moral yang saya pahami, terutama berdasarkan nilai-nilai agama Islam. Maka oleh karena itu, menjadikan Dr. Tifauzia Tiasuma dan kawan-kawannya sebagai tersangka dalam kasus ini adalah bentuk kriminalisasi. Adalah bentuk kriminalisasi yang dalam bahasa agama adalah penzaliman yang sangat ditentang oleh agama. Seyogianya kasus ini dari awal diselesaikan secara berkeadilan, imparsial, transparan, membuktikan betulkah atau tidak ijazah yang dipakai itu palsu. Itu saja. Itulah yang harus dilakukan terlebih dahulu. Maka keahlian saya menyatakan dari sudut politik, etika dan moral, penersangkaan terhadap Dr. Tifauzia Tiasuma
dan kawan-kawannya itu adalah batal demi nilai-nilai etika, kebenaran, dan keadilan. Itulah yang saya sampaikan tadi, dan saya dengan penuh keikhlasan, kesukarelaan, dan kesadaran menjadi ahli dalam bidang ini, dan saya pertanggungjawabkan tidak hanya secara akademik, tapi juga saya pertanggungjawabkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Cukup. Maaf. Masih. Iya, terima kasih Pak Prof Din ya. Jadi strong pointnya dari sisi politik, etika, moral tidak pantas Dr. Tifa termasuk juga Roy dan Risman ditersangkakan. Apalagi oleh seorang mantan presiden yang 10 tahun berkuasa. Itu yang poin yang paling penting. Dan Prof Din ini adalah seorang ilmuwan, akademisi, dan dia paham betul kerja penelitian yang harusnya bebas dari kriminalisasi. Nah, mungkin Dr. Tifa ingin menyampaikan 1-2 buah kata-kata karena sepertinya Prof Din lebih khusus pada Dr. Tifa. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara khusus saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Abangda Profesor Din Syamsuddin yang telah berkenan untuk menjadi ahli saya pada hari ini, Kamis 12 Februari 2026. Mengapa saya memohon perkenan beliau, keikhlasan beliau untuk membantu saya dalam kasus ini? Karena Prof Din ini selain sebagai guru saya, ya saya ini anak didik beliau, saya juga membantu beliau dalam banyak organisasi. Kemudian juga beliau ini adalah kawan diskusi, mentor yang luar biasa bagi saya untuk menggenapi ilmu saya, terutama dalam sisi neuroscience, spiritual, behavior yang selama kurang lebih 10 tahun ini saya tekuni. Dan salah satu bukti dukungan beliau kepada saya adalah beliau ini menjadi pemberi pengantar dari buku kedua saya yang membahas tentang kajian penelitian saya tentang makanan berbasis Al-Quran. Tentu saja karena saya bukan orang yang menekuni Al-Quran, maka saya harus berguru kepada ilmuwan atau beliau yang memang mendalaminya. Jadi seperti itu adalah tradisi atau budaya ilmiah, ya. Seseorang bisa memberikan opini atau pendapat kalau memang yang bersangkutan itu memiliki ilmunya. Oleh karena itu maka pada kasus kajian ijazah palsu Joko Widodo ini, maka saya menggunakan ilmu saya. Stay updated. Info terkini masih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube official OKZone. Dan selengkapnya ada di okezone.com.